Halo teman-teman, kita sampai pada bagian penting yang memberi kewaspadaan bagi umatnya untuk tidak main-main dalam bertindak. Yakni berupa peringatan melalui bagaimana seorang malaikat menyatakan diri kepada nabi terakhir dalam perjanjian lama atau imam pertama dalam perjanjian baru. Siapa dia? Pasti sangat istimewa. Benar, dan harusnya kedatangan malaikat tersebut diterima dengan rendah hati untuk menegaskan imannya. Tapi nyatanya, Kela lihat malah imam itu berani mengungkapkan ketidakpercayaannya dengan mengatakan, "Bagaimana ini bisa terjadi?" Oh ya, suatu sikap yang sombong. Segera kita perhatikan penjelasan selengkapnya. Shalom anak-anak. Sebelum memulai renungan PDKA pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami hendak memohon pertolongan Tuhan untuk membukakan pikiran dan hati kami yang sebentar lagi akan merenungkan firman Tuhan. Bawalah kami untuk semakin mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan atas hidup kami. Tuhan juga jagai mulut ibu pembicara sehingga tidak menyampaikan pengajaran yang salah kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada hari ini ibu akan menyampaikan satu cerita tentang seorang imam yang sudah sangat tua tetapi masih belum mempunyai anak. Imam ini bernama Zakaria. Pada waktu itu, Imam Zakaria sedang menjalankan tugasnya di dalam bait suci. Dia membakar dupa. Tiba-tiba tampaklah di hadapan dia seorang malaikat berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Malaikat itu membawa pesan dari Allah. Apa itu pesannya? Pesannya bahwa Elisabet, yaitu istri dari Zakaria, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Zakaria harus menamai anak itu Yohanes. Tapi sayang sekali anak-anak, Zakaria tidak percaya kepada berita yang dibawa oleh malaikat ini. Yang ada di pikiran Zakaria adalah, aku dan istriku sudah terlalu tua untuk bisa punya anak. Jadi tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Tetapi anak-anak, Zakaria masih minta tanda bahwa hal itu pasti terjadi dalam kehidupannya. Mengenai tanda, jika seorang percaya kepada Tuhan, kemudian meminta tanda untuk penegasan atas sesuatu hal, itu boleh anak-anak. Tetapi, kalau orang itu tidak percaya kepada firman Tuhan, lalu meminta tanda, itu adalah satu dosa di mata Tuhan. Sesuatu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Zakaria ini bisa tidak percaya kepada berita dari malaikat, itu karena Zakaria tidak memandang berita itu dari sisi janji Tuhan. Janji apa? Janji bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan bagi manusia berdosa. Kalau saja Zakaria percaya kepada janji Tuhan akan keselamatan itu, maka Zakaria akan bisa menerima berita tersebut atau menerima kelahiran anaknya itu di dalam lingkup pemenuhan janji keselamatan yang akan diberikan oleh Allah. Orang yang tidak percaya kepada janji Allah atau tidak percaya kepada firman Allah,
itu sama juga artinya dengan orang tersebut tidak percaya kepada Allah. Karena itu Allah menjadi marah kepada Sakaria. Malaikat pun berkata kepada Sakaria, "Aku Gabriel berdiri di hadapan Allah yang mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada kamu. Mulai sekarang kamu akan menjadi bisu sampai hari saat semua yang diberitakan ini terjadi. Karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan terjadi pada waktunya nanti." Jadi Sakaria saat itu mengalami hukuman Tuhan, yaitu menjadi bisu. Tapi anak-anak, kalian tahu, walaupun Sakaria dihukum oleh Tuhan, dia juga menerima anugerah Tuhan, yaitu Tuhan tetap memberikan iman di dalam diri Sakaria. Bahkan iman tersebut semakin hari semakin teguh. Inilah kebenaran dalam Roma 8 ayat 28 yang nyata di dalam diri Sakaria. Roma 8 ayat 28 menyatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepada Dia. Anak-anak, orang-orang pada waktu itu menunggu Sakaria di luar bait suci dengan kebingungan. Kok lama sekali ya Sakaria ini di dalam bait suci? Apa yang terjadi dengan Sakaria? Kemudian Sakaria pun keluar dari bait suci, tapi Sakaria tidak bisa berkata-kata. Tapi anak-anak, orang-orang itu langsung mengerti. Oh, Sakaria ini pasti mengalami satu penglihatan di dalam bait suci. Anak-anak, dari cerita ini kita bisa menyimpulkan satu hal, yaitu iman yang disukai Allah adalah percaya kepada firman Tuhan dan percaya kepada janji Tuhan, bukan kepada pemikiran diri. Mari anak-anak, kita memiliki iman yang benar, yaitu iman kepada firman Tuhan dan janji Tuhan. Maukah anak-anak? Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami pada saat ini untuk kami mengarahkan iman kami dengan benar, yaitu iman kepada firman Tuhan dan janji Tuhan, bukan iman kepada pemikiran kami sendiri. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, agar hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat BDKA, apakah kalian bisa melihat kebesaran dan kebaikan Tuhan melalui renungan firman Tuhan yang baru disampaikan? Samar-samar sih, karena sejujurnya Kela masih belum jelas apa artinya beriman. Coba Papa ajukan pertanyaan sederhana. Apakah beriman itu mempercayai segala sesuatu yang kita yakini? Misalnya Keila ingin punya arloji digital, maka kamu bayangkan bentuk arloji itu, warna, ukurannya, kapan terima, dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Benarkah beriman dengan cara ini? Jelas itu adalah ajaran yang salah. Karena beriman adalah mempercayai segala sesuatu yang firman Tuhan katakan tentang Allah dan janji-janjinya. Terima kasih Pak buat penjelasannya. Keila mau lebih mengenal Allah dalam firman-Nya, yang besok sampai pada Lukas 1 ayat 23-25
dan ayat 57 sampai 80. Salam.